Mungkin kalau misalnya kalian punya jawaban yang benar-benar bisa diterima dan jelas kebenarannya, mungkin banyak yang bakalan murtad. Oke, di dalam Alkitab kalian mengimani Paulus, betul? Mengimani Tuhan Yesus Kristus. Iya, kalian beriman Itu nggak? Rasul. Yang disampaikan oleh Paulus kalian percaya atau tidak? Tuhan Yesus Kristus. Percaya atau tidak sama Paulus? Tulisan Rasul Paulus percaya. Iya, kalian berarti percaya sama Paulus? Percaya. Ya, oke. Bagaimana pendapat kalian tentang Paulus yang orangnya tidak jelas, yang berbohong? Yang mana berbohong? Bagaimana? Apa kebohongannya? Nah, jelas kebohongannya tentang penyaliban. Mana? Nih, Tentang oke. apa? Sebentar ya. Di sini di Lukas 16:17, di situ tertulis lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Yang nulis lu. What the fuck? Lukas itu siapa? Begini. Paulus. Begini, Paulus ada di kitab kalian atau tidak? Lah itu Yang nulis Lukas siapa? Lukas, bukan Rasul Paulus. Ya, berarti Lukas ini. Begini. Ya, oke, terserah. Jangan ketawa dulu, jangan tertawa dulu. Paulus, tapi yang Ya. dibawa kitabnya Lukas. Iya, Anjir. Iya. Jangan tertawa Yang dulu. saya kasih tahu, Injil Lukas itu adalah kesaksian Lukas, bukan kesaksian Paulus. Paladu, monitor Paladu. Ya. Ya, oke, begini. Paulus nulis Oke, Lukas. berarti Alkitab kita di dalam Lawak. Alkitab kalian banyak yang bertentangan, betul? Lah itu dulu selesaikan Lukas tadi sama Paulus. Tar dulu, berarti ya oke, gue menerima. Oh, kok udah Gue, lari? kayak, kok lah. Iya, ini saya menerima omongan kalian. Oh, ini yang menulis ini bukan Paulus, betul? Bukan ya? Lukas, orang kamu bawa Yang Lukas. orang iya. itu nama suratnya Lukas. Iya, Masa Lukas, jadi betul. Paulus? Iya, Terus oke. terus hubungannya sama Paulus apa? Emang yang menulis Alkitab ini bukan Paulus? Lah yang nulis kamu kan motif Lukas. Ya, oke. Begini. Aduh, lawak-lawak anjir. Ya, begini. Gue tengah malam. Dalam Alkitab kalian ini kalian percaya atau tidak banyak yang bertentangan? Ini dikasih tahu dulu Pak Prof, yang nulis kitab kita itu adalah para rasul, bukan Paulus tok. Iya, iya. Lawak-lawak. Ya, ketawa lagi. Ketawa lagi. Ya, oke. Justru Iya. kalau kami nggak ketawa itu nggak normal. Nggak normal. Iya, ya udah. Iya, ini saya Masa menerima. kesaksian Lukas dibilang punya Paulus. Ya. Lawak-lawak 1.500 orang makan. Kacau. Tuh Ya. komeng, tuh komeng. Ya, ya, oke. Sudah belum ketawanya? Percaya atau tidak? Ini tolong ya, Alkitab kalian tolong. ini banyak Aku yang minta tolong bertentangan. ya. Jangan bikin kita ketawa lagi. Cukup ini terakhir ya. Iya, percaya Silakan. atau tidak Alkitab kalian ini banyak yang bertentangan? Enggak. Enggak, oke. Hmm. Di sini ditulis ya, oke, kata ini kesaksian Lukas ya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat. Hmm. Oke. Satu hukum Taurat batal. Hmm. Nah, di Efesus 2:15 berbunyi, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, yang berbohong siapa di sini? Coba baca ayat 14. Baca ayat 14. Jangan baca langsung 15. Baca ayat 14-nya. Apa yang dikatakan di situ? Kok ke 14 lagi? Ini benar apa tidak ini? Ya baca dulu. Kamu kan baca ayat Efesus 2 ayat 15. Baca ayat 14-nya biar kamu tahu. Apa Oke. yang dimaksud dibatalkan di situ? Ya, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan di dalam hubungan. Nah, Itu dia tembok pemisah itu yang iya, jadi dibatalkan ya pertanyaannya yang berbohong siapa di sini?
Orang emang itu ceritanya yang dirobohkan, yang dibatalkan itu adalah tembok pemisah. Nah, kamu lanjut lagi Roma 3 ayat 31 Begini, tolong ntar lu bacain. dengar lu. Berarti Lukas 16:17 ini gugur. Efesus berapa tadi Pak Prof? Berarti Lukas Efesus 2 16:17 ayat, ini gugur. ayat 14. Berarti Lukas 16:17 ini gugur. Enggak ada yang gugur. Enggak gugur. Makanya kamu harus baca dalam Roma 3 ayat 31 supaya kamu mengerti tentang penjelasannya. Coba tolong bacain. Sekali. Iya. Ini, Roma 3 ayat 31 tolong bacain. ini jelas hukum Taurat jadi dibatalkan. Iya, kamu baca dulu. Kamu jangan maksa. Karena kamu aja nggak tahu kitab Lukas, tiba-tiba dalam hitungan menit kamu udah paling tahu Alkitab kami. Kami baca ini dari kecil. Kamu baru ngeh Dari baru berapa kecil. detik yang lalu. Coba buka Roma 3 ayat 31, minta tolong. Roma 3 ayat 31. Roma ayat 3 Roma pasal 3 ayat 31 ini tulisan Rasul Paulus. Sama seperti Efesus pasal 3 ayat 31. ayat 31. Bacakan nyaring. Ini sebenarnya nggak ada hubungan guys ya, cuman dia mungkin mencoba menghibur diri dengan ayat ini. Oh ya udah, biarkan orang Jika yang demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat dengan karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Nah, Berbohong siapa? Iya, jadi yang berbohong siapa? Yang berbohong siapa? Ini kan lo itu ini yang kan nulis sama-sama bertentangan. Rasul Paulus kok di situ. Ini kan bertentangan. Jadi yang berbohong di sini siapa? Nah, yang bertentangan adalah logikamu karena kamu baru tahu Alkitab itu berapa menit yang Logika. lalu. Coba sebentar Pak Prof, bacakan dulu di ayat 15 tadi. Siapa yang membatalkannya? Coba baca. Dia nggak teliti nih. Siapa yang baca? Coba baca. Ini sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan Siapa hukum yang Taurat. membatalkan? Berarti batal Siapa hukum yang Taurat. membatalkan? Siapa yang membatalkan? Berarti tar dulu, Bukan, berarti saya tanya. Iya, iyanya di situ siapa? Iya, bagaimana? Iyanya apa? Iyanya apa? kan Paulus. Nih. Kok Paulus? Coba baca sekali. Begini ya. Baca sekali lagi. Dengan, coba baca. Ya, dengan Coba. sebab dengan matinya sebagai manusia, sebagai manusia ya. Ulang yang baca yang benar, jangan buru-buru. Ya, coba. Sebab Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan siapa yang hukum Taurat. batalkan? Siapa yang batalkan? Siapa yang batalkan? Iya, siapa? Yesus dengan Yesus. kematiannya, bukan Paulus. Lawak-lawak. Cara baca itu pelan-pelan, jangan kayak kau makan Indomie, nggak kau rasakan Indomie dulu langsung kau telan. Nggak tahu rasanya, langsung pingsan kau. Mana ada Paulus batal? Mana? Lawak-lawak. Kan pingsan sendiri kau kan? Cek. Halo, halo. Cek. Eh, Siapa yang membatalkan? ya begini. Siapa yang membatalkan? Iya, jangan dibantah dulu. Siapa Begini, yang batalkan? Itu ada yang orang-orang bantah semuanya di sini. Siapa yang batalkan? Orang-orang semuanya mendengarkan. Nih, dengarkan Iya, baik-baik. siapa ya. yang membatalkan Saya bacakan pelan-pelan. Ya, saya bacakan pelan-pelan ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Sampai di situ aja cukup. Mau dilanjutin? Siapa yang membatalkan? Yang membatalkan apa? Yang membatalkan Siapa yang hukum Taurat? membatalkan? Nah, menurut Loh. kalian siapa ini? Ini siapa? Yang menurut kalian siapa? Yesus. Apa itu yang mati? Yang yang membatalkan itu adalah kematiannya. Itu jelas sekali. Iya, bukan Iya, aku. Ya, lawak-lawak kau. Iya, Kau bilang Paulus membatalkan. Lawak-lawak Jangan kau. mute dong. Ya, menurut kalian, iya ini di sini siapa? Yesus. 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 Oke. Dan tapi kata-kata di sini lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Berarti yang berbohong siapa? Kau. Oke, begini dari hukum Taurat yang mana Karena dibatalkan? kutipan itu. Kutipan itu Gimana ceritanya? Dia nggak mau mengakui salah satu berbohong. Nih, Siapa langit- yang berbohong? Coba. lebih Coba, mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Coba kok Tapi dengarkan di sini sekali lagi ya. tertulis, Jangan sebab membaca dengan matinya sebagai firman. manusia telah membatalkan hukum Taurat. Gantian. Jangan Berarti yang membaca berbohong firman siapa? dengan keculasan. Kau Yang yang nggak paham. berbohong- yang Sekali lagi berbohong baca. berarti siapa? Sekali lagi baca. Sebab Yang dengan berbohong berarti kematiannya siapa? diganti saya baca sekali lagi. Sebab Oke. dengan kematiannya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan apa? Keduanya menjadi satu manusia baru. Apa yang dibatalkan? Ketentuan,
perintah dengan ketentuannya dibatalkan lalu menciptakan satu kesatuan. Yang mengubah ini pun kenapa dia mengatakan untuk menciptakan keduanya menjadi satu? Karena di dalam Yesus Taurat itu yang tadinya ketentuannya untuk Israel aja, sekarang juga untuk segala Bangsa. bangsa. Iya. Karena apa? Tembok pemisah itu tadinya gini bro, kamu tahu arti tembok? Tembok ini kan memisahkan, jadi tadinya Israel sama Goyim. Iya. Ini dengan kematiannya ini dirubuhkan sehingga membuat keduanya menjadi satu. Jadi satu. Itu yang dibatalkan tadi. Makanya Roma 3 ayat 31 Makin meneguhkan. meneguhkan. Apakah Nih, kalian lawak-lawak. Sudah. Itu Sudah. tetap meneguhkan. Oke, berarti di sini yang gugur ayat yang mana? Ada. Gak ada yang gugur. Lah, di sini- Pikiranmu yang gugur. Bagaimana? Coba Gimana kita, nggak? Pak Gini Prap, ya, kita baca, jujurlah dengan kita pikiran sendiri, enggak, sebentar, jujur kita dengan baca otak yang sendiri. dia di Lukas. Coba baca di Lukas. Ini juga dia nggak teliti. Coba baca di Ya, Lukas. lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Nih. Lukas berapa? Lukas berapa? Sebentar, ini belum selesai. 16-17. Oke, kita bacain pelan-pelan. Lukas 16. Ayat berapa? 16. 16-17. Ayat 17. Jujur dengan pikiran sendiri, berarti Oke. yang gugur ayat yang mana? Dengar ya. Itu aja. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Sejak itu, kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang memasukinya dengan paksa. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu dari hukum Taurat batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina. Siapa yang kawin dengan perempuan yang sudah Islara. bercerai dari suaminya, ia berzina. Kamu tahu nggak ini maksudnya apa? Apa? Tahu nggak maksudnya apa? Enggak, pertanyaannya bukan Lebih itu. Ini mudah ayat yang langit mana yang gugur? runtuh. Itu pertanyaannya. Pertanyaannya ayat Lebih yang mana mudah yang gugur? langit dan bumi lenyap daripada satu Ingat. titik dari Ingat, kalian hukum menjawab Taurat selalu ini menyimpang batal. kemana-mana. Tinggal dijawab. Ini Apa-apa? yang jadi yang gugur yang mana? Ayat yang mana yang gugur? Nggak ada yang gugur. Yang batal. Nah, berarti gugur di situ. ini kan Nggak ada yang bertentangan. Yang satu mengatakan batal, yang satu tidak akan batal. Nah, jadi yang benar yang mana? Loh, memang tidak ada yang dibatalkan. Lah terus ini yang tadi yang dibacakan apa itu? Yang Sebab di dengan mana? matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat. Berarti sudah batal hukum Taurat. Itu tadi tembok pemisah yang saya sudah jelaskan tadi. Taurat itu tadinya untuk orang Israel aja. Sekarang itu semakin diteguhkan untuk segala bangsa. Itu. Jadi Iya, tembok berarti- pemisahnya. Ya berarti yang batal di sini telah membatalkan hukum Taurat. Taurat yang mana? Ada berapa Taurat ini? Ketentuannya coba kamu Nggak bayangkan. nangkap Ketentuannya, Iya, ketentuannya dengan ketentuannya segala iya, ketentuannya jelas. Kamu kan potong. Segala ketentuannya. Ketentuannya apa? Ketentuannya itu hanya tadinya berlaku untuk Israel, kini untuk segala bangsa. Itu term and condition. Paham nggak? Ketentuan. Loh, itu tadi kamu baca yang Efesus gimana sih? Taurat ini kan tadinya dia hanya peruntukan untuk Israel. Kok kira untuk Arab? Enggak ada, Nah ini sekarang ada di sini. Taurat itu berlaku untuk semuanya di dalam Kristus. Mana Jadi mana tembok dalilnya? pemisah itu. Taurat berlaku untuk semuanya, mana dalilnya? Loh ini tadi Lo itu tadi Efesus 2 ayat 14 dan 15 supaya itu. semua satu di dalam Kristus melalui Mana kematiannya. semuanya? Astaga Tuhan. Makanya dibaca. Kok apa? Kok nggak nyimak dari tadi Bapak? Jadi Coba, jadi coba kamu baca sekali lagi. Coba kamu baca Jadi sekali. yang jadi yang Baca, dikatakan baca lebih aja. mudah Nggak usah saya langit dan jelasin, bumi baca lenyap aja. ini apa? Apa? Baca aja. Nggak usah saya jelasin. Baca. Iya, lebih mudah langit bumi lenyap ini apa? Baca Efesus Arti tadi. dari ini apa? Kamu Arti tahu nggak kenapa lebih mudah langit runtuh dan bumi dari lenyap daripada satu hukum Taurat itu dihilangkan? Kenapa? Kalau hukum Taurat itu dilenyapkan, maka pejina-pejina seperti nabimu itu akan merajalela. Itu maksudnya. Oke. Makanya aku bacakan sampai di akhir itu. Oke. Kalau sempat, dengar. Allah. Kalau sempat hukum Taurat itu, apa salah satu hukum Taurat? Jangan berzina. Kalau itu ditiadakan, maka kelakuan Nabi kau merajalela. Itu konteksnya di Lukas tadi, blog. Jangan kau lepaskan konteksnya. Makanya Yesus bilang apa? Jangan berzina.
Hukum Taurat itu tidak bisa dibatalkan. Kalau dibatalkan, runtuh dunia ini. Kenapa? Karena semuanya berzina kayak nabimu. Itu konteks Lukas. Makanya saya bacakan dia itu. Terus, begini, Halid. sebentar Pak Ladu. Terus yang di bawah katanya, si Agatha nggak nyambung. Lah itu memang ayat berikutnya. Iya, ayat berikut. Jadi yang batal Jadi kalau hukum Taurat dibatalkan, Di sini semua jelas tertulis. orang akan menjadi pezina seperti nabimu. Makanya kata Yesus, runtuh dunia ini, cepet runtuh, lebih mudah runtuh daripada Taurat itu ditiadakan. Itu lawak-lawak kau. Berarti Taurat ini tidak bisa ditiadakan. Ya nggak Betul? boleh, makanya Tidak bisa Taurat itu masih ditiadakan. ada. Makanya di dalam 10 Taurat, kamu dengar ya, jangan berzina. Kalau sempat jangan berzina ini ditiadakan, muncullah Muhammad banyak. Itu yang kayak di Bangkalan Madura. Iya. Ini apa kok? Berarti Taurat ini tidak bisa ditiadakan, tidak Ya bisa memang nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Nggak boleh. Berarti di sini Efesus 2:15 ini gugur ya teman-teman ya. Enggak, disatukan kok Di kata sini Yesus. jelas iya telah membatalkan Taurat tulisannya di situ. Membatalkan ketentuannya. Jadi ketentuannya tadinya untuk orang Israel. Ih, dongok banget sih lu. Ketetapan jangan berzina itu jadi nggak berlaku hanya untuk orang Israel aja, tetapi untuk semua yang percaya kepada Kristus. Ya, Itu maksudnya. Itu kan hasil tafsiran Mbak Agatha. Saya nggak nafsir, saya nggak melepaskan teks dari konteksnya. Iya, Itu yang saya coba lakukan. Tetapi kamu melepaskan teks dari konteksnya. Makanya saya bacakan tadi tentang si pejinah tadi. Itu maksud Yesus ketika dia mengatakan ya, lebih Ingat, mudah terus, lenyap terus, langit dan terus. bumi. Dengar. Konteksnya karena si pejinah ini. Makanya kamu tahu dulu kasusnya. Jadi kalau Yesus membatalkan Taurat, maka semua orang akan menjadi pejinah seperti nabimu. Itu lebih mudah langit runtuh daripada satu Taurat itu dibatalkan. Ya runtuhlah dunia ini kalau semuanya kayak Muhammad. Ih gila kau. Ini gila kayaku. Runtuh dunia ini bener. Maksudnya apa? Kalau runtuh dunia artinya apa? Kacau. Akan kacau dunia ini kalau perintah untuk jangan berzina itu dibatalkan. Ih, lawak-lawak kok. Ya. Begini Halid, kalau kamu menganggap bahwa Paulus membatalkan Taurat, itu Itu artinya gagal. itu artinya Muhammad ini pengikutnya Paulus kalau begitu, karena dia melanggar semua untuk Taurat. Iya, iya benar. Iya. Benar, Mau benar. tidak Muhammad jadi pengikutnya Paulus? Ya udahlah. Hah? Lawak-lawak. Udah Maka betul lah ya. Memang Yesus ini keren banget ya. Kalau ada yang mau meniadakan Taurat, udahlah. Kacau kan dunia ini. Sama kayak di Arab sana.